Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budaya, kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang budaya untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana sejarah tentang budaya adat istiadat yang ada di Minangkabau, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan ini, kami ingin menyajikan bagaimana sejarah, ukuran, seluk-beluk, serta mitos yang ada tentang prasasti Pariangan. Salah satu prasasti yang ada di Pariangan disebut sebagai Batu Tungku Tigo Sajarangan, atau ada pula masyarakat yang menyebut Batu Lantak Nantigo, dan ada juga yang menyebut dengan Batu Luhak Nantigo atau Batu Tigo Luak. Batu ini memang bagaikan tungku tigo sajarangan yang tersusun baik. Jaraknya antara batu A yang disebut dengan Batu Luak Tanah Data yang berdiri ke arah selatan di dekat daerah Biaro, dengan batu B dengan Batu Agam yang ada atau berposisi di samping mihrab Masjid Islah Pariangan, dan di sebelah timur ada batu lambang dari Luak 50 yang berdiri di sebelah kanan kita. Seperti pemirsa lihat pada gambar ini, Batu Tigo Luak ini menandakan lambang daerah Tigo Luak yang merupakan Luak Nantuo. Di antara ketiga batu ini, Batu Tigo Luhak adalah batu yang paling tinggi. Menurut pengukuran yang dilakukan oleh beberapa ahli, termasuk dari BPCB, arkeolog, dan beberapa peneliti, batu ini tingginya lebih kurang 839 meter DPL. Ini sebuah fakta bahwasannya Luak Tanah Data adalah Luak Nantuo yang tidak bisa kita pungkiri. Meskipun pada saat ini ada beberapa ahli sejarah, ahli bahasa, ahli adat, dan lain-lain yang membuat asumsi yang macam-macam bahwasannya masyarakat Minangkabau tidak seluruhnya berasal dari Pariangan. Namun asumsi itu perlu juga kita buktikan. Ada yang menyebut dari daerah Mae, ada yang menyebut dari daerah Payakumbuh, dan ada yang menyebut dari daerah Lasi, dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini prasasti Pariangan ini belum terbantahkan. Menurut hasil dokumentasi pada tahun 90-an, ada beberapa tulisan yang berbahasa Sangsekerta dan berhuruf Palawa yang masih dapat difoto dan terbaca. Setelah beberapa kali hasil scan dan pemindaian dengan komputer bahasa, prasasti ini tidak terbaca semuanya. Namun ada salah satu peneliti yang mencoba menjelaskan apa makna atau arti yang tersimpan dari prasasti tersebut. Yang terbaca hanyalah kalimat, "Inilah kampung yang indah yang takkan pernah terjajah." Di samping tulisan tersebut masih ada alur-alur batu yang seolah-olah alami. Namun menurut para ahli batu, ini bukan hanya sekedar batu yang biasa, tetapi ini adalah peta-peta daerah turunnya dari mana nenek moyang orang Minangkabau turun dari Gunung Merapi. Menurut beberapa informasi lain yang pernah dibahas, bahwasannya Raja Aditya Warman pernah berkunjung ke Pariangan. Dan prasasti itu munculnya semenjak kedatangan Aditya Warman tersebut, karena dia kagum dengan keindahan Pariangan, dan dia memerintahkan salah seorang ilmuwannya, termasuk seni pahatnya, untuk menulis prasasti tersebut. Walau bagaimanapun, prasasti ini tidak utuh lagi, karena ada tangan-tangan jahil yang mungkin karena ketidaktahuan, atau mungkin malah karena disengaja, yang merusak keaslian batu ini.
Sampai hari ini Batu Luak Nantigo ini sudah dibenahi oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan sudah diberi atap bagonjong sehingga para tamu bisa datang ke sana. Sementara pada tahun 2021 ini pemerintah pusat sudah menganggarkan revitalisasi Nagari Tuo Pariangan, dan salah satu programnya adalah memperbaiki, merevitalisasi, membuat atap batu luak yang dua lagi, yaitu Batu Luak Agam dan Batu Luak Limo Puluh. Artinya, luak Minangkabau memang terdiri dari 3 luak: luak Tanah Data, luak Agam, dan luak Limo Puluh. Itulah pemirsa prasasti Pariangan yang ada di halaman masjid, yang merupakan sebuah kawasan yang sangat lengkap. Ada masjid, ada surau, ada balai-balai, ada prasasti, dan juga ada air panas. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga bagi kita untuk menarik minat kita datang ke Pariangan. Sebagai orang Minangkabau, kita bangga dengan leluhur kita. Mereka sudah meninggalkan peradaban yang sangat tinggi. Demikian saja bagaimana sekilas sejarah atau informasi tentang Batu Luak Nantigo atau prasasti Pariangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.